baik. Misalnya kita berangkat dari SD. SD itu setiap tahun lulusnya kira-kira 15.000 orang. 15.000 orang SD mau ke SMP. Daya tampung SMP itu cuma 10.000. Itulah dibikin sistem. Ada yang zonasi, ada yang prestasi, ada afirmasi. Sesungguhnya adalah kekurangan infrastruktur bangunan. Nah, tadi Mas Pram bilang, baru dikeluarkan swasta itu 8.000. Nah, jadi artinya begini, sisa dari yang kurang, itu bisa di swasta dan itu bisa dibiayai oleh pemerintah daerah. Mungkin kemarin baru 8.000 karena datanya seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, satu-satunya cara masalah PPDB ini, satu, kalau memang harus dicabut berarti infrastruktur sekolah ditambah. Kemarin bilang, Bang, bangunan lahan nggak ada lagi, bisa naik. Mungkin dulu lantai 2, sekarang kita bisa jadi lantai 5. Arti itu ada cara-cara jalan keluar. Nah, jadi kemudian pada waktu itu saya juga bilang sama Mas Menteri, Mas cabut tuh. Ya jujur, dia juga PU. Karena ini kan waktu itu zaman Pak Muhajir. Sekarang Pak Muhajir sudah menjadi Menko kan, di atasnya Menteri Pendidikan. Nah, jadi agak pakai Jadi singkat kata, harusnya dengan APBD DKI masalah pendidikan beasiswa ini bisa selesai. Cuman tentu, maaf, yang namanya beasiswa pasti punya syarat. Pertama, orang tidak mampu. Nggak mungkin orang dibantu kalau orang mampu. Wah, saya miskin, Bang. HP lo iPhone. Saya juga menyerahkan PIP, Program Indonesia Pintar. Standar utama orang tidak mampu. Kedua, orang yang biasa tapi punya nilai yang tinggi, itu bisa. Tapi kalau nggak ada standar, tiba-tiba nggak mungkin. Nah, jadi artinya teman-teman sekalian, masalah tadi sekolah swasta, yakin pemerintah daerah atau DKI ini bisa untuk memberikan kuota yang lebih besar daripada yang memang sudah ada. Mungkin itu tambahan yang Mas. Bahwa hubungan ini adalah hubungan yang lama. Kalau Pak Prabowo berkomunikasi dengan saya, masa saya bukan di pasti juga enggak. Karena ini bagian dari profesionalisme saya sebagai pribadi. Tapi tadi saya sudah sampaikan bahwa saya memang betul diminta Bumega menjadi komunikator Pak Prabowo. Dan itu selalu saya lakukan dan selalu itu tertutup. Maka teman-teman kalau pada waktu itu melihat saya, Mas Bowo dan Pak Puan ketawa-ketawa, ya memang ada bahan yang dibicarakan untuk ketawa. Tapi sekali lagi saya meyakini dan saya cukup mengenal Mas Bowo. Mas Bowo ini kan sangat humble. Jadi pengalaman dari seluruh pilgub di Indonesia, di Jakarta ini, yang menang adalah di luar pemerintah. Pertama Pak Jokowi. Pak Jokowi pada waktu itu presidennya Pak Jokowi yang langsung ya. Kemudian Pak Mas Anies. Mas Anies presidennya Pak Jokowi. Karena Pak Pindah pada waktu itu. Saya yakin tidak akan ada hambatan apapun dengan Pak Prabowo maupun dengan pemerintah yang ada. Biasanya yang dengan orang di luar rumah itu lebih mesra dibandingkan dengan orang yang di dalam rumah dianggap sebagai udahlah biasa-biasa, kamu protes pun kamu tetap bagian saya. Ini biasanya. Sehingga dengan demikian saya yakin, aku yakin kalau memang amanah ini kepada kami berdua, kami pasti akan bisa bekerja sama dengan baik dengan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pasti bisa. Bagaimana hubungan saya dengan Mas Anies? Saya dengan Mas Anies mempunyai secara panjang, itu sudah saya sampaikan juga. Saya kenal dia sesama aktivis, banyak beda 10 tahun. Waktu saya sudah selesai sekolah, dulu saya ketua Dewan Mahasiswa ITB, Mas Anies menjadi ketua BEM waktu itu Senat Jogja. Dalam banyak peristiwa kami sama-sama kenal. Ketika itu Mas Anies adalah salah satu pemimpin yang mengkritisi Pak Harto, rejim pada waktu itu. Saya juga terlibat dalam banyak hal untuk gerakan beberapa itu. Sehingga dengan demikian ini hubungannya sudah hubungan sangat lama. Bahkan dalam proses pemilihan penetapan ini saya berkomunikasi 2-3 kali dengan Mas Anies setelah maupun sebelum saya mendaftarkan. Bahkan pada waktu Car Free Day dipikir itu kan settingan. Itu enggak, itu betul-betul ketemu yang tidak direncanakan. Makanya
kalau dilihat gestur saya, gesturnya Bang Dul adalah gestur yang nyaman-nyaman aja dengan Mas Anies. Dan kalau saudara-saudara ingin tahu sekarang ini berbagai kelompok relawannya Mas Anies, jubirnya Mas Anies, yang pegang datanya Mas Anies sudah gabung di dalam tim kami. Sehingga apa yang kemudian menjadi pertanyaan besar yang bisa menghubungkan itu? Karena gagasan kami berdua dalam hal sosialisasi ini relatif hampir sama. Mas Anies bukan orang yang mengambil tema-tema besar ya, tapi juga tema-tema di bawah. Kelompok miskin kota, orang yang termarginalkan. Dan saya memang dengan sadar, bukan karena mau meniru Mas Anies, ini memang menjadi pilihan saya dan Bang Dul. Karena ini menjadi karakter kami. Kami tidak kemudian memindahkan Soekarno-Hatta, Sudirman Tamrin menjadi ke selatan, enggak loh. Membangun JIS baru, enggak. JIS yang sekarang aja sampai hari ini belum terselesaikan, infrastrukturnya belum lengkap. Walaupun legacy itu jujur ya, itu legacy luar biasa. Harus dilengkapi, harus disempurnakan, harus diperbaiki. Maka saya mengusulkan perbaikan infrastruktur. Nanti kalau MRT-nya udah mentok, Ancol, sekarang kan ke kiri, kita tarik ke kanan. Apakah itu bisa? Kerjasama antara pemerintah Jakarta dengan pemerintah pusat bisa melakukan itu. Sehingga dengan demikian betul-betul JIS bisa menjadi sebuah landscape baru yang membanggakan bagi warga Jakarta secara keseluruhan. Sehingga dengan demikian saya tidak melihat itu siapapun yang diuntungkan, tapi yang diuntungkan adalah warga Jakarta, termasuk Kalijodo. Dulu kan kita lihat Kalijodo menjadi sesuatu yang wow banget, termasuk Rio. Nah yang begitu saya akan selesaikan. Setelah kemarin dengan Pak Ahok, Bang Bokel sudah, Bang Yos sudah, berikutnya pasti ke Mas Anies. Soal sekolah Bisa, gimana caranya? Maka kuotanya harus